forget to like and subscribe, and also don't forget to activate the notification bell for our IVCC Church Channel live service on YouTube. Information about the latest sermon video service, so don't forget to subscribe, and God bless you. Selamat hari Minggu semua. Kita mengucap syukur kalau sampai pada saat ini penyertaan Tuhan sempurna bagi saya dan saudara. Sekarang kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan. Kita mau siapkan hati kita bagi Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Besar kasih setianya di dalam kehidupan saya dan saudara. Siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan siang hari ini. Haleluya. Sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Yang terbaik
mendapat kekuatan baru hari ini. Kami percaya Tuhan, kami yang menunggu jawaban kami akan diberi jawaban segera. Dengan iman kami percaya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang nyata buat kami Tuhan. Hari ini kami boleh berdiri di sini. Itu bukan kekuatan kami, tetapi kekuatan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau membuka ibadah ini hari ini hanya di dalam satu nama. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Saudara yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Selamat hari Minggu untuk semua saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun berada. Kita mau sama-sama meninggikan nama Yesus siang hari ini. Haleluya. Membesarkan nama Tuhan siang hari ini. Terlebih menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Besarkan nama Tuhan. Semakin angkat pujian ini, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada, saudara. Angkat suaramu. Angkat hatimu. Besarkan nama Tuhan. Pujilah
kita akan mendengarkan pesannya Tuhan. Siang hari ini biarlah Tuhan berbicara di dalam hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus. Ajar kami untuk setia kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti jalan-jalan-Mu.
saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita mendapatkan jawaban yang benar dari subtema kita hari ini, saudara, saya mengajak saudara untuk berpikir secara alkitabiah. Ya. Hal ini sangat penting sekali, saudara. Sebab itu saya mengajak saudara untuk berpikir secara alkitabiah, saudara, agar supaya kita tidak menyimpang atau luncas, ya, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Apakah Hawa berasal dari tulang rusuk Adam? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membicarakan tentang subtema ini, saya mengajak saudara untuk belajar mengenai gambar diri saudara, supaya saudara mendapatkan jawaban yang sesuai Alkitabiah, ya, yaitu mengenai gambar diri saudara, ya. Dan gambar diri ini merupakan tema besar, dan ini yang harus kita mengerti terlebih dahulu supaya saudara bisa mendapatkan jawaban dari subtema kita. Gambar diri, ya. Mari kita sama-sama memikirkan mengenai gambar diri. Sebenarnya apakah itu gambar diri, saudara? Ya. Gambar diri sini menunjuk kepada manusia sendiri di hadapan Allah. Jadi gambar diri itu menunjuk kepada manusia, diri saudara masing-masing kita di hadapan Allah, ya. Dan ada dua jenis mengenai gambar diri, yaitu gambar diri secara general, artinya secara umum, saudara, yaitu manusia pada umumnya. Tetapi ada juga gambar diri secara khusus, ya, manusia umat pilihan, ya. Nah, kalau saudara membaca kitab Kejadian, dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, di situ, ya, Alkitab membicarakan manusia secara umum, ya. Dari Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 11, Alkitab berbicara manusia secara umum. Tetapi kalau saudara membaca Kejadian dimulai dari pasal 12 sampai berikut, itu lebih mengerucut kepada satu figur, satu tokoh, ya, yaitu Abraham, ya. Jadi ini sekarang kita, Bapak Ibu, kita belajar secara umum terlebih dahulu, ya. Nanti kita akan mengerucut sampai kepada yang gambar diri secara khusus. Nah, membahas mengenai gambar diri, saudara, kita tidak dapat lepas dari memahami kata diciptakan, ya, atau menciptakan, ya, dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Kejadian, ya. Dalam hal ini harus dipahami bahwa dalam bahasa Ibrani ada 3 kata, ya, yang dapat diterjemahkan sebagai diciptakan atau dibuat. Nah, saudara, saya mengajak saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk berpikir, belajar apa yang dimaksud diciptakan, menciptakan menurut Alkitab. Nah, ini kita harus mengetahui dulu, saudara, ya. Nah, kata diciptakan dalam teks asli bahasa Ibrani di dalam Perjanjian Lama itu ada 3 kata penting, ya. Nah, ini yang saudara harus belajar dulu, mengerti apa itu maksudnya diciptakan, ya. Nah, 3 penting inilah yang akan menjadi ulasan pertama kita akan bahas. Ini kalimat ini penting, ya. Jadi ada 3 kalimat penting, bisa dicatnya. Nah, kita akan bahas, saudara, ya, mengenai gambar diri, ya. Yang pertama, saudara, yang pertama yaitu adalah bara, ya. Bara dalam bahasa Ibrani, bara, ya, ini sering dipahami sebagai menciptakan tanpa bahan, ya.
Kata bara ini menciptakan tanpa bahan, ya. Bahan di sini bukan hanya berarti bahan seperti material, tetapi juga idenya, ya, idenya. Nah, kata bara di sini menunjuk kepada suatu kreasi yang bersifat inovasi dan sebuah penemuan awal. Ini makna, ya, kata bara itu, ya. Nah, kata bara ini menunjukkan tindakan Allah dalam mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Ya. Kalau saudara mengenal istilah dalam bahasa Latin yang sering biasa kita dengar, itu dikatakan creatio ex nihilo, ya. Artinya diciptakan dari keadaan yang tidak ada, ya, dari tidak ada menjadi ada. Ya, ini kata bara. Nah, di sini hanya Allah lah yang maha cerdas, saudara, yang dapat melakukan penciptaan dengan kualitas demikian. Ya. Ya. Jadi penciptaan kata bara ini menunjukkan kepada dari sesuatu yang tadinya belum ada, sama sekali belum ada, sehingga menjadi ada. Ya. Diciptakan dari keadaan yang tidak ada dan tidak ada menjadi ada, ya. Ini yang bersifat inovasi, sebuah penemuan awal, ya. Penemuan awal. Nah, kalau saudara membaca kejadian seperti kejadian pasal 1 ayat 1, bagaimana langit dan bumi diciptakan. Nah, itu menggunakan kata bara, ya. Kejadian 1 ayat 1, ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata menciptakan itu digunakan kata bara, ya. Penciptaan manusia juga seperti di dalam Kejadian 1 ayat 27, saudara, ya. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Ini juga menggunakan kata bara, ya. Dalam teks aslinya, bara. Di situ dikatakan firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia. Allah bara manusia. Itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, saudara, dari hal ini, saudaraku, kita dapat memahami, ya, dan menerima pernyataan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma yang mengatakan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, ya. Roma 11:36. Mari kita baca terlebih dahulu. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, Paulus mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya, saudara. Saudaraku, nah, mengaku dengan kata-kata bahwa seseorang menerima dan percaya tentang hal ini. Kalau kita hanya sekedar mengaku dan percaya tentang hal ini kedengarannya sangat mudah. Tetapi untuk menerima realitas dalam kehidupan ini serta mengimplikasikannya dalam kehidupan secara konkret, ini sangat sulit, saudara. Ya, kembali lagi, saya akan memberi supaya saudara mengetahui apa itu ciptaan, untuk supaya mendapatkan jawaban, ya. Menciptakan ini kata bara, ya. Jadi menciptakan ini menuju kepada suatu yang belum ada menjadi ada, ya. Inovasi.
Ya. Penciptaan awal penciptaan ini bersifat inovasi. Penciptaan awal dari yang tidak ada menjadi ada. Bara ini menuju suatu inovasi penciptaan Allah dari awal sama sekali tidak ada menjadi ada. Ya. Seperti waktu Allah menciptakan langit dan bumi, belum ada sama sekali. Tetapi Tuhan menciptakan bumi dan langit dan beserta isinya. Nah, itu menggunakan ini, bara. Termasuk dalam Allah menciptakan manusia. Ya. Maka Allah menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Yang belum ada menjadi ada, saudara. Ya. Ini sangat penting sekali. Saudara memahami tentang penciptaan Allah yang sangat luar biasa, saudara. Ya. Sebab itu saudara harus bisa menghayati hal ini. Ya. Ini pertama. Dan hal ini yang berkaitan apa yang diucapkan Rasul Paulus. Ya. Dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Ya. Nah, saudaraku, ini pengakuan dari Paulus yang benar-benar dia sudah memahami, dia menghayati bagaimana Allah yang menciptakan, dia pencipta, dia komposer yang agung, saudara. Dia bisa menghayati, mengerti bagaimana Allah menciptakan itu. Sebab itu Paulus mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Pernyataan ini sangat penting, saudara. Kalau seseorang belum bisa menghayati akan pernyataan ini, dia tidak akan pernah memahami, bahkan dia tidak akan bisa menerima dalam hidup ini untuk realitas kehidupan. Pasti itu akan ada dampak. Ya. Jadi saudaraku, untuk hal ini saudara harus bisa menerima, bisa menghayati supaya saudara bisa menerima. Karena ini implikasinya besar. Ini implikasinya besar dan ini akan teraplikasikan dalam kehidupan manusia. Kalau seseorang dia tidak menghayati bahwa kita ini berasal dari dia, pasti hidupnya akan berdampak kepada sesamanya nggak baik. Pasti. Sebab itu seseorang harus menghayati dan menerima benar-benar bahwa kita ini berasal Allah yang menciptakan. Ini untuk supaya saudara menerima akan hal ini. Ya. Paulus mengatakan segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia, saudaraku. Ya. Saudara, kalau kita mengaku sebagai ciptaan Allah dan sebagai anak tebusan Tuhan, maka saudara, segala sesuatu yang kita lakukan harus hanya bagi kemuliaannya. Ya. Jadi kalau kita mengaku, saudara mengaku bahwa saudara memang benar-benar diciptakan dari Allah, ya, sebagai anak tebusan, maka saudara segala sesuatu yang kita lakukan harus hanya bagi kemuliaan-Nya. Seperti yang dituliskan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Mari kita baca. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya. Aku menjawab, jikalau engkau makan atau minum atau jikalau kamu melakukan
semua yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara sudah siap untuk melakukan semuanya untuk Tuhan? Jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, jikalau engkau melakukan semua yang lain, lakukan untuk semuanya bagi kemuliaan Allah. Nah, di sini kuncinya, saudara. Seseorang dia akan menerima tentang hal bahwa dia Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Maka seseorang itu memiliki aplikasi dalam kehidupannya, dia akan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Ini implikasi dari hal ketika saudara memang menerima bahwa dia segala sesuatu oleh dia bagi. Jadi kalau ada orang mengaku dan mengatakan, oh iya, Allah yang menciptakan segala sesuatu, bumi, kita manusia oleh Allah, tetapi dia hidupnya tidak melakukan segala sesuatu jikalau kau makan, minum, dalam untuk Tuhan, itu namanya kosong. Ya, kosong. Sebab apa, saudara? Seseorang akan baru di sini mengetahui bahwa kita semua ini tercipta. Nah, kalau saudara terbuka mindset cara berpikir bahwa Allah yang menciptakan, menjadikan segala sesuatu, kita hidup ada ini karena Tuhan, kita dijadikan, pasti seseorang itu akan mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan hal itu di dalam kehidupannya, yaitu jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, jikalau engkau melakukan semua yang lain, dia akan lakukan untuk Tuhan. Kalau tidak, berarti dia belum. Ini penting. Makanya kita, saudara, harus belajar apa itu maksudnya penciptaan, ya. Nah, itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, dalam bahasa Ibrani yang penting kata mencipta itu ada kata yatsar. Yang kedua adalah yatsar. Ya. Yatsar, saudara. Ya. Ini bentuk dengan unsur, membentuk dengan unsur seni, ya. Penciptaan dalam membentuk seni. Unsur seni. Ya, ini. Tadi bara, ya, penciptaan dalam inovasi, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua yang kata penting juga dalam penciptaan bahasa Ibrani-nya yaitu yatsar. Ini membentuk dalam unsur seni, ya. Penciptaan, ya, dengan unsur seni. Dalam bahasa Inggris dikatakan to curve. Ya. Ini to curve. Ya. To curve ini seperti mengukir, saudara. Ya. To curve, mengukir. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika Adam dan Hawa itu diciptakan, saudara, Tuhan menggunakan jarinya sendiri untuk membentuk atau mengukir. Nah, terkait dengan hal ini seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 20 ayat 24 sampai 25, ya. Kalau saudara masih mengingat bagaimana Tuhan Yesus berkata, tunjukkan kepadaku suatu dinar, ya, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah, perhatikan, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, ini Lukas 20 24 sampai 25, ya. Nah, saudara, kalau yang harus dipersembahkan atau diberikan kepada kaisar adalah sesuatu yang di atasnya ada gambar dan tulisan kaisar, tentu untuk Allah adalah sesuatu yang di atasnya ada gambar dan tulisan Allah. Nah, sesuatu apakah yang di atasnya ada gambar dan tulisan Allah?
Kalau yang satu kan gambar kaisar, sesuatu gambar Allah. Nah, sesuatu apakah yang di atasnya ada gambar Allah? Misalnya, tentu saja manusia dan seluruh keberadaannya. Ya, manusia dengan seluruh keberadaannya, ya, segenap hidup kita harus dikembalikan kepada Allah. Maksudnya itu, bagi kemuliaannya dan kepentingan kerajaan surga. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam Lukas 20, 24, 25. Ya, mungkin baca, saudara masih belum ini. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tuliskan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, saudara, di sini sebenarnya Tuhan secara implisit dan eksplisit sudah menegaskan sekali. Ya. Tunjukkan, ya, uang dinar itu apa yang digambar. Kaisar, kembalikan kepada kaisar. Tetapi apa yang ada gambar Allah, kembalikan kepada. Itu menegaskan bahwa kita manusia, ya, saudara, segenap hidup kita harus dikembalikan kepada Allah. Ya. Ini sangat penting. Ini kedengarannya sangat sederhana. Ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus sudah sangat jelas menunjukkan, kembalikan apa yang, kalau itu gambar Allah, kembalikan semua untuk Allah. Dalam hal ini manusia dan seluruh keberadaannya. Jadi kalau kembalikan kepada Allah apa? Ya, manusia dan seluruh keadaan. Artinya kita harus, kalau saudara mengaku kita diciptakan Allah menciptakan kita harus segala sesuatu yang kita lakukan, kita hanya kembalikan kepada Tuhan. Nah, saudara, hidup saudara sudah dikembalikan semuanya kepada Tuhan belum? Saya mau tanya. Seluruh hidup saudara, keberadaan saudara sudah dikembalikan kepada Tuhan belum? Nah, ini masalah. Ini masalah. Pengertian untuk belajar mengenai penciptaan Allah. Alkitab itu saling, kebenaran Alkitab saling bertalian, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya di sini saudara belajar cara berpikir secara alkitabiah. Jangan ambil comot ayat, keluar di konteks, nggak lihat ayat-ayat lain, pasal-pasal lain. Nggak boleh. Itu namanya exegesis. Jadi hanya ambil satu ayat terus kita terjemahkan. Kamu harus baca dulu. Apa itu penciptaan? Ya. Apa itu manusia? Mengapa Allah menciptakan manusia? Ya. Mengapa Allah menciptakan Hawa dan tulang rusuk Adam? Itu nanti akan merujuk ke situ. Jadi harus tahu dulu penciptaan itu apa. Baru saudara bisa mengerti maksud, ya, mengapa Hawa diciptakan melalui tulang rusuk. Apakah benar tulang rusuk diambil terus jadi buat sarang? Itu kan figuratif. Gak boleh secara harfiah saudara membaca Alkitab. Nah, yang ketiga, penciptaan yang ketiga adalah asa. Sini aja ya. Ini dalam bahasa Ibrani. Asa. Ini lebih penting. Ini akan lebih mengerucut. Nanti sampai bagaimana, mengapa Allah mengambil tulang rusuk dari Adam untuk menciptakan Hawa. Nah, asa ini saudaraku menunjuk tindakan Allah untuk membentuk sesuatu. Jadi tindakan Allah, ya, penciptaan Allah untuk membentuk sesuatu, ya. Sesuatu di sini berupa, bukan hanya berupa fisik atau bendani, tetapi juga bisa dipahami sebagai unsur rohani, ya, unsur rohani. Nah, kata asa ini muncul, ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, itu pakai asa, nggak pakai bara, nggak pakai yaser, pakai asa.
Ini beda lagi. Nah, ikuti terus saudara. Apa ini asa? Ini penciptaan tindakan Allah ya, berupa fisik ataupun benda. Ini bisa berupa fisik maksudnya, bisa benda atau bisa dipahami secara rohani ya, tindakan Allah ya. Nah, kata menjadikan di Kejadian 1:26 ya, baiklah kita menjadikan manusia. Nah ini, nah dalam ayat ini menggunakan kata asah saudara, bukan barang. Kata asah ini menunjuk suatu kreasi Allah dalam pembentukan sesuatu yang membutuhkan proses. Nah, bukan hanya melibatkan dari Allah, tetapi juga melibatkan manusia. Ya, jadi kata Allah ini kreasi Allah. Ya, saya menggunakan kata kreasi. Saudara ini dalam pendalaman Alkitab. Ini pendalaman Alkitab. Ya, jadi khotbahnya kita mendalami Alkitab. Ya. Kata asa ini suatu kreasi yang melibatkan Allah, kreasi Allah dalam membentuk sesuatu, ya, kreasi Allah, Allah membentuk melalui proses antara Allah dan manusia itu sendiri. Jadi melibatkan Allah membentuk ini melibatkan manusia, kata asal ini. Dan menggunakan proses. Ya. Dalam proses inilah membentuk gambar diri. Nah, gambar diri seseorang itu berlangsung. Jadi gambar diri saudara manusia ya, itu gak otomatis. Itu proses. Makanya Adam itu belum sampai gambar diri yang dikehendaki oleh Bapa, Adam belum sampai, dia udah jatuh. Gambar diri Adam itu belum sampai sempurna. Makanya ini suatu penciptaan menggunakan kata asal. Tadi kan di Kejadian, tuh baca lagi, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara masih ingat tentang Demut dan Selem? Gambar dan rupa Demut ya, dan Selem. Nah, Allah menciptakan manusia pakai asa untuk menciptakan gambar dan rupa. Ini rupa. Ini gambar. Masih ingat pelajaran ini gambar dan rupa? Gambar ini artinya manusia, segala komponen yang ada dalam manusia itu komponen berasal dari Allah. Seperti apa? Pikiran. Manusia punya pikiran, punya keinginan, punya kehendak, ya. Pikiran, perasaan, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ini komponen-komponen ini, gambar Selem ini yang berasal dari Allah diberikan kepada manusia. Makanya manusia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Binatang nggak punya. Makanya binatang hidupnya hanya makan minum. Dia nggak mikirin hari esok. Makan minum yang penting hari ini dia bisa makan. Kalau nggak dapat makan, dia berantem sama binatang lain. Pokoknya dia untuk buat diri, nggak punya ini pikiran perasaan. Tapi manusia diciptakan Allah memiliki komponen-komponen yang berasal dari Allah, yaitu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Demut ini rupanya ini adalah kualitas ya. Ini demut ini kualitas. Kualitas. Jadi kata demut ini kualitas dari Selemnya. Kualitas dari ini pikiran, perasaan, kehendaknya. Makanya ketika Adam belum sampai gambar diri yang diinginkan Allah, dia udah jatuh. Pikiran, perasaannya, kualitasnya merosot. Makanya di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ininya, pikirannya tidak lagi sepikiran dengan Allah, perasaannya tidak lagi seperasaan dengan Allah, kehendaknya tidak lagi kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah. Ini kualitasnya merosot, jadi minus.
Itu namanya jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Penting saudara belajar begini, supaya jangan hanya baca, saudara yang ngerti apa itu jatuh dalam dosa, apa itu gambar diri, apa itu penciptaan. Nah, kalau saudara bisa mengikuti dan bisa menangkap apa yang saya sampaikan, saudara akan memahami bahwa manusia kita diciptakan melalui gambar Allah. Artinya pikiran kita sepikiran dengan Dia, perasaan, kehendak. Nah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Itu makanya di dalam Injil, hendaklah engkau memiliki pikiran perasaan seperti Kristus. Itu artinya pikiran perasaan seperti pikiran Tuhan. Dikembalikan. Ini yang pikirannya udah tidak sesuai dengan tidak sepikiran dengan Allah, nggak bisa. Udah sekali jatuh, perasaannya juga nggak bisa seperasaan dengan Allah. Kehendaknya juga nggak sekehendak dengan Allah. Itu makanya gambarnya merosot itu. Jadi Adam itu belum sampai. Jadi kalau itu Adam itu belum sampai sini, mestinya sampai sini. Adam sini sudah jatuh. Ya. Dia harus sampai sini, tapi belum sampai sini dia udah jatuh. Belum sampai gambar diri yang Allah kehendaki dia udah jatuh. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam proses ini pembentukan gambar diri seseorang berlangsung. Penciptaan Tuhan itu terus berlangsung. Makanya Tuhan Yesus harus turun ke dunia untuk menyelamatkan, mengembalikan supaya manusia mencapai itu, dan hanya di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan hanya di dalam salib Kristus ini yang bisa mengembalikan gambar diri manusia seturut yang dikehendaki Tuhan. Hanya di sini, gak ada di tempat lain. Makanya kita kemarin saya ajarin, kita diberi apa? Penebusan, anugerah, Roh Kudus, Injil, penggarapan Allah. Itu semua untuk mengembalikan supaya gambar diri manusia itu kembali. Jadi pikiran, perasaan, kehendaknya, gambarnya itu sesuai dengan apa yang dirancang oleh Tuhan ini. Nggak gampang merubah pikiran orang. Nggak gampang saudara mau merubah perasaan dengan Allah. Nggak gampang saudara mau memiliki kehendak seperti kehendak yang dimiliki Tuhan. Hanya di dalam keselamatan Tuhan Yesus, saudara. Ya. Apa hubungannya dengan tulang rusuk? Ini berhubungan. Ya. Nah, di dalam Kejadian 5 ayat 1 terdapat dua kata, bara dan asah, saudara. Ya. Bara dan asah di dalam Kejadian 5 ayat 1. Manusia ada karena kreasinya Allah, ya, inovasi, bara tadi. Tetapi demut itu harus dibentuk. Ya, dibentuk demutnya, gambar yang tadi dibentuk asal oleh Allah dan melibatkan manusia. Kejadian 5 ayat 1 di situ diterjemahkan secara lengkap, ya, bisa berbunyi, ya, kalau saya terjemahkan menggunakan kata bahasa aslinya, pada waktu manusia itu diciptakan, dibara oleh Allah, dibuatnya lah, diasahnya dia menurut demut Allah. Nah, itu kalau kita menggunakan bahasa asli, ya. Dalam proses membentuk demut, ya, Allah terlibat penuh, ya. Tetapi manusia juga harus terlibat penuh, ya. Yang asal tadi, Allah terlibat penuh, tapi juga manusia harus ini menggunakan proses sampai menemukan gambar diri, ya. Gambar diri kita di hadapan Allah bagaimana? Itu harus ada pihak Allah dan respon saudara kita. Ya, supaya menemukan gambar diri yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara. Ya. Nah, kegagalan terbentuknya demut dalam kehidupan Adam itu mengakibatkan keturunannya Adam tidak segambar dengan Allah lagi. Jadi karena oleh Adam, ya, gagal. Jadi keturunannya semua gagal. Karena oleh satu berdosa semua orang jadi berdosa. Ya, itu akibatnya. Jadi gambar Allah tidak lagi, tetapi gambarnya si Adam. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu
lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, ini Adam udah jatuh, saudara. Adam udah jatuh dalam dosa. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar. Rupa dan gambar ini bukan rupa gambar ini Allah, bukan. Kalau ini rupa gambar Allah ini. Ya, di dalam Kejadian berapa? 1 ayat 20 lebih. Ini rupa Demut Selumnya Allah ini. Ini Allah. Nah, di dalam Kejadian 5 ayat 3 ini, itu Demut Selumnya Adam. Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi gambar dan rupanya itu bukan gambar rupanya Allah lagi. Karena Adam udah gagal, udah jatuh dalam dosa, tidak sampai mencapai gambar diri yang Tuhan kehendaki. Nah, begitu jatuh, dia melahirkan keturunannya, Set, anaknya, ya kan? Dan di situ dikatakan ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dia, rupa dan gambar. Ini rupa gambarnya Adam, bukan rupa gambarnya Allah. Adam. Jadi makanya seluruh manusia keturunannya melalui itu udah salah. Ini fatal sebenarnya, fatalistik sekali. Ya, karena itulah Adam tidak taat. Adam tidak taat, tidak mengikuti perintah Tuhan. Padahal dari pertama Adam diciptakan Hawa untuk jangan memakan buah itu kan. Kalau kamu makan buah itu kamu mati. Itu. Makanya kita juga pun di dalam Tuhan Yesus kita harus mentaati ya. Nah, semua manusia memiliki gambar diri yang salah, saudara. Keselamatan dalam Tuhan Yesus itu diadakan oleh barang, tapi tidak otomatis mengubah manusia. Ya. Manusia harus memberi diri. Nah, manusia kita harus mau memberi diri dibentuk oleh Allah. Ya, asal. Itulah sebabnya semua orang percaya harus melalui proses pemuritan ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Dan Tuhan itu sangat cerdas. Mengapa Tuhan menggunakan kata murid? Itu untuk membentuk manusia yang percaya mengikut. Jadi kalau Tuhan menggunakan jadikan semua bangsa murid, itu mau dibentuk, mau diproses. Jadi kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus bukan berarti otomatis saudara sudah sampai, belum. Jadi begitu saudara percaya dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Allah yang hidup, jadi kayak lu percaya. Nah, sekarang kamu masuk proses, masuk pembentukan itu. Makanya Tuhan mengatakan jadikan semua bangsa murid loh, bukan apa? Iya, itu untuk diproses, dibentuk sampai mencapai gambar diri Allah yang Demut dan Selum ini di dalam diri masing-masing orang percaya. Ini beratnya saudara, karena Allah menggunakan asar tadi. Ingat asar? Ini melibatkan antara Allah dan manusia. Gak bisa Allah sendiri ciptakan itu jadi robot manusia. Jadi kalau Allah menciptakan hanya dari pihak Allah saja manusia, jadi kayak robot. Jadi kalau Adam jatuh dalam dosa itu kesalahannya Allah. Betul kan? Kalau Adam jatuh dalam dosa. Tapi tidak, Allah menciptakannya dengan asal. Makanya kita harus tahu apa itu penciptaan. Nih, bara, jasad, asal itu sangat penting. Dan mungkin saudara jarang mendengarkannya. Pelajaran seperti ini supaya kamu tahu mengapa Adam diciptakan. Nah, Roh Kudus dikirim Bapa untuk menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Untuk ini orang percaya harus memberi diri dibentuk oleh Allah, saudara. Ya, sebagai proses pembentukan gambar diri sesuai dengan rancangan semula. Kembali rancangan semula. Ya, ini rancangan semula. Saudara ikut dari Tuhan. Saudara harus kembali kepada rancangan semula. Nah, hidup artinya saudara harus hidup mengikuti rancangan Allah semula. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan Yesus, tapi saudara masih tetap di rancangan yang lama, rancangan yang sekarang, saudara tidak akan rancangan semula. Karena itulah rancangan semula. Ya. Harus kembali, inilah kalau saudara bisa buka di dalam Kejadian 31, Kejadian 1 ayat 31, bahwa setelah Allah menciptakan langit, bumi dan manusia dan semuanya sudah jadi, Tuhan memperhatikan, melihat, ya. Bisa dibuka Kejadian 1 ayat 31, bisa dilihat.
itu Allah menciptakannya sungguh amat baik katanya. Jadi itu satu-satunya rancangan semula ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 31 kalau nggak salah. Yang terakhir. Ada? Tolong bacakan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ini rancangan semula. Sungguh amat baik. Jadi kalau Allah pertama kali mencipta rancangan semula itu udah dikatakan Allah sungguh amat baik, itu gak ada lagi rancangan yang terbaik lagi. Lain sama manusia. Manusia menciptakannya bikin yang lebih baik, nggak bisa. Tuhan, kalau Allah udah menciptakan, kalau Tuhan mengatakan itu, makanya dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya. Perhatikan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi inilah the best, ciptaan Allah yang the best. Nggak ada lagi ciptaan yang the best kalau udah Tuhan bilang. Ini Kejadian 1 ayat 31. Jadi waktu pertama kali Allah menciptakan manusia, bumi dan segala isinya termasuk manusia, itu udah rancangan yang the best. Gak ada lagi. Jadi jangan saudara berpikir nanti ada dunia yang lain. Nah ini berkaitan dengan langit baru, bumi baru yang akan sama seperti ini, tetapi tidak ada iblis, tidak ada ratap tangis, air mata. Sama seperti ini. Inilah ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Makanya kita harus hidup dalam rancangan semula Allah. Kita harus kembali lagi. Dan itu hanya di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gak ada lagi. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus untuk mengembalikan ya rancangan Allah yang semula. Makanya ketika Tuhan menang, bangkit, ya tubuhnya sentuh. Aku bukan hantu. Ya, Tuhan bilang begitu kan hari kebangkitan. Sentuh aku bukan hantu. Raba aku, pegang aku. Artinya apa? Manusia itu diciptakan ini udah best, the best. Ini ciptaan Allah, manusia ini seperti nggak ada lagi bentuk ciptaan lagi. Ini, nah nanti di langit baru bumi baru dikembalikan lagi, makanya dengan tubuh yang sama seperti ini. Mata, hidung, telinga. Ya, ini cipta karyaan tadi melukiskan, to curve, jasher. Allah melukis manusia. Ini udah ciptaan, nggak ada makhluk lain lagi. Ini kita udah ciptaan yang sempurna, yang the best. Makanya kalau manusia tidak kembali lagi hidupnya untuk Tuhan, segala sesuatu untuk Tuhan, dia tidak bisa menghargai sesamanya. Hukum yang utama Tuhan Yesus dalam Injil mengajarkan, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan yang sama dengan itu kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Artinya apa? Kalau kamu hubungan dengan Tuhan tidak benar, hubungan sesama nggak akan benar. Karena itu udah Tuhan punya dasar hukum Allah kehidupan buat kamu. Jadi kalau orang hubungan dengan Allah nggak benar, sesama nggak akan benar. Oh bisa sih baik nolong, tetapi ada motif-motif lain. Begitu nggak ini dia langsung tersinggung. Kemarin nolong gua, sekarang nggak nolong gua. Gimana lu kemarin baik, sekarang jahat? Udah nggak baik. Kenapa? Hubungan dengan Allah udah nggak benar. Keselamatan dalam Tuhan Yesus dengan kita belajar Injil kebenaran itu membuka pikiran, perasaan, kehendak. Nah, kembali ini agar supaya sepikiran dengan Allah. Nah, kalau orang sudah memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yang benar ya, dengan belajar Injil kebenaran Tuhan dan mengikuti taatnya, nah dia pasti mengasihi sesamanya itu dengan benar. Nggak mungkin dia mengasihi Allah dengan baik dengan saudaranya atau suami atau istri kasar. Nggak mungkin. Itu udah hukum Allah loh. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kan. Yang sama, bukan mengasihi Allah nomor 1, mengasihi sesama nomor 2, mengasihi diri tidak. Yang sama. Artinya begitu kamu mengasihi diri, sama kamu mengasihi sesamamu, saudaramu, pasangan hidupmu, kakak, adik, semua. Jadi kalau kamu tidak bisa mengasihi sama saudaramu, pasangan hidup dengan Allah, nggak benar, pasti sama itu nggak benar. Ini rahasia firman Tuhan. Mungkin nggak banyak orang tahu. Dan abis itu sesama tidak baik dengan diri sendiri juga nggak baik. Benar? Pasti dia nggak bertanggung jawab hidup. Kalau sama Allah nggak benar,
terhadap sesama nggak benar, pasti dengan diri juga nggak benar. Hidup nggak bertanggung jawab, ya, malas, nggak punya potensi, segala macam, pasti itu. Karena itu hukum Allah. Tuhan sudah mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi dan jiwa. Yang sama dengan itu kasih sesamamu, yang sama ya, dengan kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu hubungan dengan Allah nggak benar, sesama nggak benar, pasti dirimu juga nggak benar, benar? Nah, tapi kalau kamu hubungan dengan Allah benar, sesama benar, pasti hidupmu juga benar. Itu udah hukum Allah, nggak bisa itu Tuhan Yesus yang mengajarkan, ya. Jadi penting saudara belajar ini, ya. Nah, langsung kita ini aja ya. Nah, jadi kata tulang rusuk itu sela, saudara. Sela, tulang rusuk. Rusuk. Saudara jangan baca Alkitab secara harafiah. Ini figuratif. Rusuk. Ini kata aslinya sela. Dan kata sela ini banyak dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sela. Saya punya catatan banyak, Mas. Cuma saya nggak ada waktu untuk, tadi Devi juga bilang terus ayat semuanya. Nah, ini harus tahu apa itu sela. Nah, kita harus menerjemahkan dari bahasa asli. Jangan rusuk. Kalau rusuk nanti salah pemahamannya. Saudara nggak mendapatkan kebenaran secara rohani, hanya mungkin secara ini, ya. Nah, kata rusuk ini, saudara, kalau salah ini akan fatal. Ini kesalahan banyak orang berpikir karena secara figuratif. Nggak boleh. Secara harafiah. Ini figuratif. Jangan secara harafiah. Rusuk, seperti rusuk. Coba saudara ke dokter tanya, rusuknya kurang atau sama? Tetap sama aja. Jangan secara rusuk, secara harafiah. Coba saudara ke dokter. Saya udah tanya istri saya tahu tuh. Rusuk manusia itu 12. Ada yang kurang nggak? Suami? Nggak ada kan? Itu figuratif. Jangan baca rusuk. Lagi kalau rusuk punya anaknya rusuknya kurang juga satu. Rusuknya hilangin nggak ada. Bukan. Nah, penting saudara harus belajar Alkitabiah. Makanya banyak orang salah menafsirkannya. Hingga itu berantem, menikah. Lu kan dari rusuk gua lo, ya. Nanti gua kembali lagi gua ambil virus. Nanti salah, itu figuratif. Jangan. Saudara harus tahu ya, Alkitab itu kan Musa. Itu Musa yang menulis kan. Ini Musa. Ini menuliskan Taurat kan. Ini tahun 1440 sebelum Masehi. Ya, ini Tuhan Yesus, ya. Injil. Nah, ini kita di sini. Nah, ini kita di sini ya. Gereja ya. Ini gereja. Ini saudara kesini aja udah berapa tahun? 2000 tahun kan? 2000 tahun. Zaman Tuhan Yesus. Sini 1400 sebelum Tuhan Yesus. Berarti berapa? 3000 tambah aja 2000, 3400. Ya taruhlah 3500 tahun yang lalu. Ini orang masih primitif, cara berpikirnya primitif. Zamannya Musa orang Israel belum ada pengetahuan orang bangsa ini bangsa budak loh. Israel itu bangsa budak. Jangan saudara, ini budak 430 tahun jadi budak loh. Hampir 7 generasi. Israel 430 jadi budak di Firaun itu. Makanya Musa keluarin itu bangsanya kan. Tuhan yang perintahkan Musa untuk keluarkan umatku. Itu zaman 300-500 yang lalu. Ini masih primitif. Israel itu primitif. Jangan saudara melihat ayat kejadian ini cara berpikir kontemporer saudara hari ini. Mereka dengan rusuk itu figuratif supaya menangkap. Kalau zaman mereka udah nangkep. Oh, artinya ya Adam itu diciptakan karena berasal dari itu. Tapi kita nggak boleh cara berpikir begitu, karena nanti akan meleset dari maksud tujuan. Nah, langsung aja sih yang mempercepat. Sebenarnya kata sela
tulang rusuk itu sisi samping. Ini bukan rusuk, sela ini bukan rusuk, ini sisi atau samping. Saya banyak ini landasan kenapa saya katakan sisi atau samping. Sela ini bukan rusuk tapi sisi, sampingnya Adam, ya, sampingnya Adam. Cepat aja kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang dari 21-22 dulu. Kuncinya di ayat 23 itu sebenarnya. Coba. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang dia ambil, Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata kepada manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan dari dagingku. Nah ini kuncinya. Tadi kan ayat 21-22 bilang dari salah satu tulang rusuk kan. Tapi ini Adam menjawab pertanyaan. Inilah manusia itu, ya, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi bukan tulang rusuk aja. Ya, jadi tulang rusuk itu sela itu figuratif. Ini yang benar. Tulang dari tulangku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki. Ini yang jawaban. Jadi sela itu bukan rusuk. Nah, kan baru tahu. Jadi memang sebagian sisi, artinya sisi samping dari Adam diambil. Makanya dibuat ekstasis. Itu tidur nyenyak bukan tidur gitu, kayak trance. Jadi kayak kalau bahasa aslinya ekstasis, tapi nanti topik lain kita bilang. Jadi waktu dia tidur itu, nah disitulah Allah. Dia nggak tidur sebenarnya, kayak masa trance, kayak alam roh kayak gitulah. Nah itu di situ diambil sisi baginya Adam, tulang dari tulang dan itu artinya bukan rusuk setengah, ya semuanya itu. Kenapa diambil? Nah ini kenapa Hawa diciptakan itu, supaya mereka jadi satu untuk proyeknya Tuhan. Makanya penciptaan itu harus kembali dari dia, oleh dia, bagi dia. Allah menciptakan Adam dan Hawa dari sisi sampingnya. Makanya wanita itu nggak boleh diperlakukan kurang ajar. Waduh, dibela. Wanita nggak boleh diperlakukan karena itu sisi sebelahnya pria. Artinya yang sepadan. Nah itu nanti baca Kejadian 2 ayat 18 bahwa manusia itu secara sepadan. Coba baca deh. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, sepadan. Nah ini kita harus, apa itu sepadan? Sepadan apa? Ya, kata sepadan ini ezer kenego, sepadan, kenego. Sepadan, artinya apa? Counterpart. Tahu counterpart? Tahu counterpart? Atau opposite itu bukannya berlawanan, seperti Y, X and Y, plus and minus. Itu untuk melengkapi opposite. Ini kata kenego, arti dari kenego, sepadan itu ini counterpart atau opposite. Counterpart atau opposite. Ya, counterpart itu partner, sekutu, ya, sekutu atau partner. Ini maksud kenego, bahasa aslinya. Sepadan itu maksudnya partner. Makanya wanita ini juga jelas sama saya, ya, nggak boleh kita memperlakukan istri, karena Allah menciptakan yang partner.
partner yang sepadan itu, counterpart, ya, sekutu. Dia bisa kerjasama untuk proyeknya Tuhan. Makanya kalau suami istri nggak sepadan, sendiri-sendiri nggak bisa proyeknya Tuhan. Dia pasti keluarganya akan ini. Harus yang sepadan, ya. Maksudnya yang cari ini. Opposite itu seperti komplement, ya. Komplement atau pasangan saling melengkapi. Ini kata opposite ini kayak plus and minus. Ini bukan berlawanan, untuk melengkapi. Kalau cuma plus semua, cuma Adam sama Agus ya berantem, harus Adam sama Hawa. Ya kan? Itu untuk itu opposite maksudnya. Yang apa? Kalau Agus sama Agus kan nggak bisa. Itu untuk ini ya, apa opposite. Jadi komplement maksudnya, ya komplement ya, X and Y. Nah, tangan kiri, tangan kanan sama sepadan. Tapi ini kan, ini buat nulis, ini buat nyebok kan. Fungsinya itu kayak gitu. Ya, kaki juga. Ini yang buat ini yang buat nahan. Jadi Tuhan menciptakan perempuan itu sepadan. Jadi kita harus sama-sama. Ya, nggak boleh kita, Mah, kamu kan dari tulang rusuk tuh. Kamu harus tunduk, kamu harus tunduk gitu. Ya, kamu itu yang bisa menolong sepadan. Jadi kalau suami yang lemah, bisa istri yang backup. Ya, kalau suami kerja, istri masak. Ya, jangan bilang, Pak, kita semua sama sekarang. Ya, kita sama, kita sepadan. Besok kamu yang masak, gua terus yang masak. Kita sepadan. Enggak, maksudnya kalau ya suami kerja, istri yang masak. Tapi kalau suami nggak kerja, istri yang kerja, suami yang masak. Jadi sepadan, biar counterpart ini sekutu jadi partner. Nah, ini baru bisa menjalankan proyeknya Tuhan. Kalau nggak counterpart, nggak opposite, ini komplement ya. Ini artinya apa? Bisa kerjasama. Ini opposite untuk melengkapi. Ini supaya ini counterpart proyek Tuhan. Makanya dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri, ya, proyek Allah. Ya. Jadi itu maksudnya. Apakah Adam kejawab saudara? Semua harus kembali ke proyeknya Tuhan. Dari dia, oleh dia, bagi dia. Jadi kita diciptakan manusia kembali lagi untuk Tuhan. Dan Hawa diciptakan dari sisi sampingnya Adam, ya. Tulang dari tulangku, rusuk dari itu sisi samping. Jadi kelemahan suami maksudnya itu kelebihan istri. Saling untuk bisa kerjasama, komplement. Nah, ini harus mengerti. Kalau enggak, dulu saya begitu sama istri saya. Kelemahan saya, kekurangan saya, kita belum saling mengerti, tapi belajar kebenaran firman Tuhan. Apa kelemahannya dia, saya bisa ini. Jadi untuk bisa ini sekutu, jadi partner buat Tuhan. Ini baru jadi keluarga yang ideal di hadapan Tuhan, saudara. Ya, nah saudara, sebab itu saudara, manusia itu Hawa itu harus ya menjadi partnernya bagi Adam, ya, harus jadi partner Adam. Kalau Hawa tidak bisa jadi penolong, makanya disebut penolong kan? Penolong ini bukannya untuk mau ingin suami, tapi bagaimana istri itu harus bisa membackup kelemahan suami. Kita baca Kejadian 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Untuk ayat 1 aja dulu. Ayat 1. Lihat. Kalau suami yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan tanpa perkataan. Jadi ibu-ibu nggak usah melocos, ya, jangan melocos sama suami. Akan dimenangkan oleh kelakuan istri, bukan doa pendeta. Jadi kalau ada masalah
tolong doain Pak. Ada dulu orang begitu, tiap kali ketemu saya bilang, Bu, yang penting ibu udah dekat Tuhan, belajar firman. Saya doain juga nggak akan bisa menyalahi firman. Firman mengatakan apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suami, supaya jika ada di antara mereka suami-suami ini yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka juga tanpa perkataan, nggak usah diomongin, akan dimenangkan oleh apa? Kelakuan. Istri-istri, ibu-ibu bertobat, ya. Bertobat, amin. Dimenangkan bukan oleh doanya pendeta loh. Pak, tolong Pak, suami saya Pak, kelakuanmu, amin. Udah nangkep maksudnya enggak? Jadi kalau suami yang nggak taat sama firman Tuhan, dia akan dibenangkan melalui kelakuanmu tanpa perkataan. Ingat, tanpa perkataan, ini jangan menyalahi firman ya. Jangan melawan firman Tuhan. Ini firman, jadi jangan minta doa pendeta. Nah ini baru dengar kan? Baru dengar. Jadi ibu-ibu itu penolong buat istri, suami, buat suamimu. Jadi kalau dia tidak taat kamu dari kelakuanmu, ya, dia akan memenangkan suamimu. Luar biasa. Makanya ini tema buat Mother's Day, buat kaum ibu. Saudara harus terbuka, ini firman Tuhan. Ayat berikutnya, yang bagaimana kelakuan yang bagaimana? Jika mereka melihat bagaimana murni salehnya hidup istrinya, istri yang hidup saleh. Kelakuan tadi suami dimenangkan oleh kelakuan istri kan? Istri kelakuan yang bagaimana? Ini dari apa? Hidup yang saleh, hidup istri yang jika mereka melihat bagaimana murni, mereka di sini suami-suami ya. Suami-suami melihat kalau bagaimana istri yang saleh ya hidupnya, istri mereka, yaitu hidup saleh bagaimana? Berikut ayat 3. Nah ini, perhiasanmu janganlah lahiriah. Bukannya nggak boleh saudara punya ini, tetapi bukan di situ perhiasanmu. Saudara mau punya kalung emas, ya tas apa? Lopitong apa? Bukan di situ perhiasanmu, kecantikanmu bukan di situ, bukan mengepang rambut, bukannya rambutnya dibikin-bikin. Bukan di situ perhiasanmu, bukan emas, bukan apa mengenakan pakaian yang indah-indah. Perhiasanmu bukan di situ. Di mana? Ayat berikutnya. Perhiasanmu, tetapi perhiasanmu ya manusia batiniamu yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak dapat binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Manusia batiniamu, amin. Jadi perhiasan ibu-ibu bukan yang baju dikepang-kepang, bukan emas, bukan dandanan. Itu perhiasan ibu-ibu adalah apa? Manusia batiniamu yang tersembunyi, yang tidak dapat binasa, yang berasal dari roh yang apa? Lemah lembut. Ya. Tapi ada ibu-ibu bilang begini, gak apa-apa Pak, suami saya jadi kepala, saya jadi lehernya. Tahu apa maksudnya? Yang menggerakkan kepala siapa? Yang menggerakkan kepala siapa? Leher. Kurang ajar. Jangan begitu ibu-ibu ya. Gak apa-apa suami saya dia kepala, saya lehernya. Biar saya gerakin deh. Gak boleh ya. Tetap ya manusia batiniamu, perhiasanmu adalah manusia batinia yang lemah lembut ya. Ini lemah lembut, tentram, yang sangat berharga di mata Allah ya. Ayat berikutnya, ayat keempat, ayat kelima. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus. Itulah gambaran ya kekasih-kasih Tuhan ya. Perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Terus sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Lihat, Sarah itu cantik loh. Sarah itu cantik mulus. Saya punya landasan Alkitab. Itu kenapa Firaun mengambil Sarah itu sampai Abraham suruh. Dia nggak ngaku istrinya sebagai apa? Adik, apa? Saudaranya. Karena cantik. Firaun itu raja, saudara. Nggak mungkin Firaun mau cari yang setengah-setengah cantik. Kalau Sarah nggak cantik sekali, nggak mungkin diambil Firaun ya. Tapi begitu Allah membuka kepada Firaun, akhirnya apa? Firaun itu. Nah, Firaun yang di Abraham itu Firaun yang baik. Kalau Firaun yang di Musa
Itu Firaun itu ini ya, jabatan bukan orang, person. Firaun itu jabatan. Firaun yang di Musa sama Firaun yang Abraham beda. Firaun yang di supaya apa? Supaya apa? Jadi bapak-bapak, kalau doanya bapak-bapak gak mengasih istri, gak bijaksana, sorry, walaupun lu nungging-nungging gak akan dijawab Tuhan. Kasih bijaksana. Amin. Supaya doamu dijawab, nggak terhalang. Kalau nggak mengasihi istri, tidak bijaksana sama istri, lu menungging-nungging, nggak bisa menyalahi firman. Amin. Nggak bisa menyalahi firman. Ya, Bapak Ibu, ini artinya dua-dua saling menundukkan diri. Jadi bukan suami yang di atas istri, bukan istri di atas suami, tetapi kita sama, sepadan, komplement, bisa kerjasama, saling sama-sama menundukkan diri. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ya, harus sama-sama menundukkan diri supaya keluarga, saudara suami istri bisa melaksanakan proyeknya Allah. Amin. Harus, itulah keluarga. Keluarga itu memberi tanda sinyal kekudusan. Ya, makanya institusi yang dibuat ciptakan Allah cuma dua, keluarga dan gereja. Ingat, keluarga itu sangat penting. Dimanapun saudara tidak bijaksana, saudara tidak bertanggung jawab dengan keluarga, saudara dimanapun tidak akan pernah diberkati Tuhan. Karena di situ bentuk kekudusan Allah. Kalau orang yang tidak bertanggung jawab dengan keluarga, yang kemanapun tidak akan pernah bisa diberkati. Ya, karena ini penciptaan awal. Jadi jaga keluargamu kekudusan, saling menghormati satu sama yang lain, ya, supaya bisa menjalankan, melaksanakan proyeknya Tuhan. Suami harus tunduk kepada istri, tunduk suami harus mengasihi atau bijaksana kepada istri. Ya, dua-dua saling menundukkan diri, menghormati satu sama lain. Itulah rancangan semula Allah. Rancangan semula Allah diciptakan agar suami istri, rancangan semula. Itulah sungguh amat baik. Adam dan Hawa diciptakan sepadan, ya, saling menghormati satu sama lain dan bisa melaksanakan proyeknya Allah. Amin. Saudara sudah menangkap firman Tuhan ini? Mari semua kita bertobat, kembali lagi kepada jalan yang benar sesuai kebenaran Alkitab. Mari kita datang ke Tuhan. Mari saudara, kita menaikkan pujian. Seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus. Bapa, aku mau indah di matamu. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bawa hati kita, pikiran jiwa kita kepada Tuhan saat ini. Betapa indahnya rancangan Allah. Bagaimana Tuhan sangat luar biasa dalam karya-karya yang dibuatnya. Haleluya. Kita sama-sama menaikkan Bapa, aku mau indah di matamu. Haleluya. Haleluya. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu.
Bapa